Halo, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Palevi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi router mikrotik secara sederhana, tidak memakai IP statik, masih menggunakan DHCP, dan hanya menggunakan bridging. Oke, mari kita simak videonya ya. Di sini kondisinya router sudah dikonfigurasi menggunakan Winbox. Hal ini dapat dilihat dari komputer yang sudah terhubung ke internet. Sebelumnya, apa sih itu Winbox? Winbox adalah aplikasi resmi dan mikrotik yang digunakan untuk mengatur router board. Winbox ini berbasis GUI, jadi kita bisa konfigurasi router tanpa CLI atau command line. Karena kita akan belajar dari nol, saya mulai dari reset konfigurasi router board. Buka Winbox, klik menu System, Reset Configuration. Di sini saya checklist No Default Configuration dan juga Do Not Backup. Setelah klik Reset Configuration, router akan restart dan internet langsung terputus. Nah, fungsi dari dua checklist tadi adalah No Default Configuration, artinya router tidak akan membuat setting bawaan. Hal ini berkaitan dengan keamanan cyber. Jika kita menggunakan setting bawaan pabrik, seluruh orang dapat dengan mudah mencari konfigurasi kita. Akibatnya membuat keamanan jaringan jadi lemah dan dapat dengan mudah diretas. Selanjutnya, Do Not Backup berarti kita tidak menyimpan konfigurasi sebelumnya. Hal ini tidak dibutuhkan karena kita akan memulai dari nol. Karena router sudah restart dan IP-nya hilang, kita harus login ulang. Cancel auto reconnect, lalu klik tab neighbors, klik refresh, lalu connect lewat MAC address. Bisa dilihat, identity yang merupakan nama router kita sudah kembali menjadi defaultnya mikrotik. Masukkan login default, username-nya adalah admin dengan huruf kecil semua, passwordnya dibiarkan kosong lalu kita klik connect. Selalu pastikan saat login pertama kali dilakukan dengan klik MAC address-nya, karena router belum memiliki IP. Setelah masuk Winbox, akan muncul peringatan untuk ganti password. Silakan masukkan password baru dan klik Change Now. Bisa dilihat settingan menjadi kosong semua. Saya akan menutup menu-menu ini dan kita akan memulai dari langkah pertama. Kita buat user baru. Buka menu System, kemudian Users. Klik tanda plus untuk menambahkan user. Selanjutnya, kita akan membuka grup yang merupakan tingkatan administrasi. Kita akan memilih full, yang artinya kita memiliki akses penuh untuk router ini. Kemudian saya akan membuat satu user lagi dengan grup read yang fungsinya hanya untuk monitoring. Terakhir dan yang paling utama, saya akan disable akun admin. Alasannya kembali lagi dengan keamanan jaringan karena sangat mudah diketahui. Selanjutnya kita ganti nama router biar mudah dikenali. Masuk ke menu System, Identity, lalu ubah sesuai keinginan. Terlihat nama router langsung berubah menjadi router Adinda. Sedangkan untuk user masih admin, kita akan disconnect dan login ulang untuk menggantinya. Masuk ke menu interface. Interface di mikrotik adalah port fisik pada router, dan untuk tanda R merupakan port yang sedang aktif. Double klik untuk membuka setting interface-nya. Saya akan mengubah seluruh nama interface menjadi sebagai berikut, karena saya akan menggunakan dua interface untuk internet, satu internet utama dan satunya untuk backup, lalu sisanya untuk contoh jaringan lokal pada kantor, divisi IT, produksi, dan manajemen. Kemudian kita akan membuka new terminal pada router board ini. Kita akan melakukan ping terhadap google.com. Hasilnya akan gagal karena saat ini router belum punya jalur ke internet. Biarkan terminal terbuka untuk nanti. Sebelum memulai tahap selanjutnya, saya akan membuka beberapa menu. Ini untuk melihat output apa saja yang dihasilkan dari proses setelah ini. Oh
Oh iya, saya lupa, di sini saya akan melakukan setting bridge juga. Bridge merupakan jembatan yang menggabungkan dua interface atau lebih menjadi satu. Kali ini saya menggunakannya untuk menggabungkan port 1 dan 2, internet main dan internet backup. Caranya dengan membuat bridge-nya dahulu, lalu kita tambahkan portnya masing-masing. Masukkan kedua interface internet kepada bridge yang tadi kita buat. Kemudian hapus checklist hardware offload untuk menghindari konflik pada jaringan kecil menengah. Klik apply untuk menyimpan port. Untuk mempercepat, kita akan klik copy untuk menyalin data yang tadi. Kita hanya perlu mengganti interface-nya saja sekarang. Selesaikan dengan klik OK untuk semua setting. Oke, tadi kita baru bagian setup aja. Sekarang kita masuk ke bagian dagingnya, alias bagian pusingnya. Konfigurasi DHCP client. Masuk ke IP DHCP client, klik tambah, pilih interface bridge INT. Kita checklist use peer DNS, peer NTP, dan add default route. Sekarang secara teknis apa yang terjadi? Router kita sebelumnya ibarat orang buta. Dia nggak punya alamat IP, nggak tahu keluar kemana, dan nggak tahu harus nanya DNS ke siapa. Begitu DHCP client aktif, dia minta ke modem. Tolong kasih aku IP, gateway-nya kemana, DNS-nya siapa? Dan modem sebagai DHCP server kasih semua info itu. Status berubah jadi bound, artinya IP udah dapet. Kalau boundnya gagal, bisa jadi ISP nggak nyalain DHCP server. Biasanya sih hidup, tapi ada juga yang harus kita set manual. Dan kalau kita dapat IP-nya yang private, kayak 192.168 bla 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 atau 10 bla bla bla, itu tandanya kita belum dapat IP public dari ISP, alias kita masih di belakang NAT-nya modem. Nanti kita bahas mengenai NAT. Biasanya ISP cuma kasih IP public buat paket bisnis atau harus minta dulu. Jadi tenang aja, buat jaringan lokal cukup kok. Walaupun router sudah terhubung ke internet melalui Ether 1, konfigurasi tidak sampai di sini saja karena perlu diteruskan ke interface lainnya. Ini dilakukan dengan menambahkan alamat buat jaringan lokal. Buka menu IP di sebelah kiri, kemudian klik Addresses. Klik plus lalu kita set IP statis untuk tiap interface. Bagian network tidak perlu diisi karena otomatis dari MikroTik. Gunakan apply dan copy untuk mempercepat prosesnya. Sebelum kita cek di Windows, coba kita intip sebentar ke IP routes. Nah, di sini kelihatan ada satu default route 00000/0 yang dibuat otomatis sama DHCP client tadi. Itu jalur ke internet dan juga ada route untuk masing-masing IP lokal yang barusan kita bikin. Routing table ini yang ngatur kalau paket ke tujuan tertentu harus lewat interface mana. Sekarang balik lagi ke Windows. Tekan tombol Windows tambah R. Ketik ncpa.cpl, enter. Buka status adapternya. Nah, kalau IP-nya masih 169.254 bla bla bla, itu tandanya kalian belum dapat IP dari router, masih autoconfig dari Windows alias fallback. Lanjut, kita aktifin DHCP server di MikroTik supaya ngasih IP otomatis ke klien. Masuk ke IP, pilih DHCP server lalu klik tombol DHCP setup. Untuk setupnya mudah. Pilih interface jaringan lokal kita, lalu tinggal ikuti setupnya dari network address, gateway, DNS, sampai range IP yang dibagikan. Ulangi setup sampai semua jaringan mendapatkannya. Masuk ke tab leases, kita tunggu statusnya jadi bound. Artinya IP sudah berhasil dikasih ke klien, alias ke PC kita nih. Sedikit tambahan, jika ingin mengubah IP-nya dari dinamis ke bentuk statis, tinggal klik kanan lalu klik make static. Balik ke Windows, buka lagi status adapter. Nah, sekarang IP-nya sudah berubah menjadi sama seperti yang muncul di leases tadi. Oh iya, untuk leases belum saya jelaskan. Leases itu seperti kontrak sewa IP address yang diberikan router ke klien. Jadi setiap kali perangkat nyambung ke jaringan, dia sewa IP dari DHCP server, bukan dia kasih permanen, tapi kayak kos-kosan ada masa berlakunya. Ngomong-ngomong, ini masih belum juga bisa internet kita. Jangan panik. Kita akan aktifkan DNS client MikroTik. Masuk ke menu IP, lalu pilih DNS. Checklist opsi Allow Remote Request. Ini penting supaya router bisa jadi DNS resolver buat klien. Kalau nggak, kalian udah dapat internet tapi nggak bisa resolve nama domain, ya tetap nggak bisa browsing. Yang terakhir banget nih, janji. Kita buka IP, firewall, kemudian tab NAT, yang artinya Network Address Translation. Kita akan membuat rule baru dengan setup seperti ini. Di tab General pilih Chain Source NAT, Out Interface Bridge 1 INT, lalu lanjut ke Action, pilih Action Masquerade.
Fungsi dari masquerade ini adalah untuk menyamarkan IP private perangkat-perangkat di jaringan lokal kita, jadi satu IP publik yang dikasih oleh ISP. Gak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita cek internetnya. Nah, bisa kan? Akhirnya selesai sudah penderitaan kita. Maksudnya konfigurasi kita. Oke, sekian dari saya videonya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton semuanya. See you next time.